Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kereta semuanya dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih di Kereta Official. Dan kali ini saya pengen bahas lagi seputaran permasalahan eh, Suzuki Carry ya. Namun kali ini saya pengen membahasnya secara lebih ke arah masalah-masalah di Carry 10 ya teman-teman. Seperti halnya video yang kemarin yang membahas masalah itu ya, masalah-masalah yang dihadapi pengguna Suzuki Carry. Saya ambilkan materinya itu juga dari grup Facebook konsultasi mobil Carry ya. Juga ini buat teman-teman sebelumnya mohon maaf ya, supaya nggak jadi salah paham juga nanti kedepannya. Tujuan saya membuat tema semacam ini bukan karena saya ahli di bidang permesinan, bukan, tapi lebih cenderung ke intinya ngobrol-ngobrol bareng lah, mencari solusi bersama. Barangkali dengan saya membahas tema ini nanti teman-teman yang menyimak video ini yang memiliki Suzuki Carry ataupun yang mau merawat ya atau hendak membeli Suzuki Carry itu jadi tahu permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh para pengguna Suzuki Carry, khususnya Carry 10 ya teman-teman. Jadi bukan karena saya menguasai permesinan, bukan ya, karena saya juga hanya seorang pengguna Suzuki Carry, dan masalah-masalah yang mungkin saya kuasai itu juga ya seputaran masalah yang pernah saya alami begitu. Intinya ya rasan-rasan sajalah ya, semoga saja sih apa yang kita bahas di sini itu bisa bermanfaat gitu bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman yang menyimak video ini begitu teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama ya kita langsung ke temanya saja ya teman-teman ya. Saya pilih di grup konsultasi mobil Carry ini yang berkaitan dengan Carry 10 begitu saja ya teman-teman, supaya temanya itu lebih spesifik begitu. Pertanyaan pertama nih, ada sahabat kita namanya Om Anam Yet Walking, namanya keren ya. Mau tanya suhu kalau pakai perut knalpot motor dipasang di mobil Carry 10, apakah pengaruh terhadap BBM boros dan tenaga? Kita bacakan solusi yang diberikan oleh teman-teman kita di grup konsultasi mobil Carry ini teman-teman. Dari Om Syamsu Alam, tidak bagus pak, mesin cepat rusak karena tanpa tabung, tidak ada tekanan di dalam perut, di dalam tabung knalpot. Om ini tadi nanyanya ganti pakai ya, bukan tanpa tabung ya. Mau ganti tabungnya itu pakai tabung motor begitu ya. Ada dari Cak Imam ini juga memberi solusi yang jelas boros dan tenaga loyo karena nggak ada efek tekanan balik gas buang knalpot pada ruang bakar. Ini sepertinya ini jawaban seorang teknisi beneran ini ya, ya teman-teman ya. Oke, terima kasih nih Cak Imam sudah memberi jawaban yang cukup bermanfaat ini ya. Ada yang suka nih jawabannya ya, pastinya itu jawaban yang bagus ya. Saya juga belum pengalaman juga sih masalah ini ya, jadi nggak bisa ngasih jawaban sendiri. Ada yang saya nggak pakai tabung jadi suaranya sangar. Ya tapi kalau nggak pakai tabung nanti kayak yang dibaca sama yang disampaikan Om Samsu Alam ya, tidak bagus ya, mesin nanti cepat rusak ya. Intinya kalau hal-hal yang berkaitan dengan spare part mobil ya, apalagi yang berhubungan dengan mesin, itu sebaiknya sih nggak usah banyak dirombak ya teman-teman ya, karena pastinya dari pabrik itu kan sudah memperhitungkan yang terbaik gitu. Kalau kita otak-atik sendiri ya pasti ada jeleknya atau ada minusnya begitu teman-teman. Ini ada dari teman kita Sriono ya, Mas Om Sriono ini bertanya, maaf kawan, mau tanya ini namanya karet apa ya? Oh ya, mau beli tapi nggak tahu namanya. Oh ini jadi gambarnya itu karet link ya. Link setir biasanya namanya kalau di toko itu ya. Kalau saya sih biasa beli ini namanya karet link setir gitu ya. Nggak tahu sih kalau teman-teman yang lain nyebutnya apa, coba nanti ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya.
Ini ada jawaban dari teman-teman, ada yang kasih nama karet silang 4 setir. Ada juga jawaban punya aku dibuat dari ban truk, pesan ke tukang tambal ban 1000-an. Iya benar. Ini masalah karet link setir ini ya teman-teman ya. Nah saya nyebutnya link setir aja ya biar enak ya. Karet link setir ini saya di Carry 10 itu sering kali ambrol gitu ya. Jadi saya udah kedua kalinya ngalami karet link setir ini ambrol. Waktu pertama kali itu bingung ya, sempat bingung karena ketika ambrol itu kan setirnya jadi speleng gitu ya karena nggak ada karetnya. Nah, karet setir ini fungsinya kan untuk meredam, salah satunya itu untuk meredam getaran gitu ya, sama untuk ketika membelokkan setir itu setirnya jadi kerasa empuk gitu, jadi nggak langsung besi sih ya, ada karetnya gitu ya. Ini beberapa teman sih menyarankan ya, memang beli di tukang karet ban ya. Kalau di tempat saya ini di Banyumas itu namanya ada desa namanya Banaran ya, itu di situ sentra kerajinan karet teman-teman. Nah, itu biasanya teman-teman di komunitas itu sering beli kalau link setir itu pesan di situ, itu bisa dibuatkan. Atau kalau mau beli sendiri juga banyak ya, itu namanya karet link setir. Nggak beli, nggak usah online lah, itu online sama di toko itu cuma kepaut berapa ribu tok. Itu dulu kalau saya beli itu kalau nggak salah 25.000 ya per satunya. Itu kalau saya beli itu biasanya dua, satu buat dipasang, satu buat cadangan ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, coba dikoreksi aja ya teman-temannya di kolom komentar begitu ya. Oh ini ada Om Mas Ed ya, juga ini menanyakan hal yang sama ya. Nih ya, solusinya biar tahan dan kuat, sudah diganti rusak lagi dan lagi, apa resiko bila pakai plat besi tidak karet? Oh ya, ini kalau resiko pakai plat besi nggak tahu ya, saya belum pernah pakai plat besi, tapi sepertinya ya, wong karet itu kan supaya peredam sama setirnya itu empuk gitu ya, dalam belok itu nggak yang jeduk-jeduk lah intinya. Kalau diganti plat besi kayaknya juga kurang bagus ya teman-teman ya, nanti setirnya getar, terlalu getar itu sih menurut saya. Coba kita baca jawabannya nih dari teman-teman di grup ya. Punya aku nggak pakai karet, gantinya karet aku kasih gear sepeda yang depan. Gear sepeda, oh gear sepeda yang ini ya, yang depan. Oh mungkin ini ya, gear itu rantai gitu ya teman-teman. Yang kecil, kalau yang kecil kalau sepeda ini dong belakang dong, bukan depan. Baut 4 titik pas lengkungan, pas lengkungan pada gear tebal semua. Karet juga sama, nggak rewel tanpa ngelas. Oh iya, oh mungkin jadi solusi ya, diganti pakai gear sepeda ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang punya gear 10 mau mencoba, monggo diganti pakai gear sepeda. Nanti hasilnya seperti apa coba tolong ditulis di kolom deskripsi, atau ada teman-teman yang sudah mencoba ya hasilnya nanti bisa di share di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini ada lagi nih, nah ini Carry 10 lagi nih, seperti ini di speedometer. Oke, jalan 1 jam normal nggak suhunya segitu. Nah ini kalau Carry saya sih biasa segitu sih suhunya sih ya teman-teman, itu di gambarnya segitu ya temperaturnya. Apalagi kalau masih pakai termostat itu biasanya masih agak bisa naik agak tinggi gitu ya, tapi nggak masalah sih. Kalau saya biasanya kalau jalan posisi memang apalagi lagi macet-macetan gitu ya, macet-macetan itu biasanya memang temperatur agak panas karena radiator nggak dapat angin gitu ya dari luar gitu ya teman-teman, cuma mengandalkan kipas aja itu. Tapi kalau di bawah jalan itu juga nanti biasanya itu sih turun lagi begitu. Tapi biasanya dari teman-teman itu banyak yang melepas termostat, tapi kalau saya pribadi tidak menyarankan ya, termostat bagaimanapun itu ada fungsinya ya teman-teman. Ini kita baca solusinya ya dari teman-teman di grup. Ada yang nanya nih, kapan terakhir korok radiator?
nggak tahu om baru dapat, oh ini baru dapat ya. Kalau baru dapat ya dicek air radiatornya ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman yang baru beli mobil itu salah satu yang wajib dicek itu air radiator ya, apa air radiatornya itu kuning atau masih bening begitu. Kalau sekiranya kuning ya perlu dikorok lah, dibersihkan itu supaya menghindari resiko overheat gitu ya, atau mampet di radiatornya sehingga nanti mesin bisa overheat. Ngorok radiator harganya nggak mahal ya teman-teman, paling 100.000 begitu. Ya namun demikian meskipun terkenal mesin bandel, tapi ya teman-teman mesti paham bahwasanya Carry 10 ini termasuk mobil tua gitu ya. Yang namanya mobil tua, perangkat-perangkatnya mulai dari elektronik, kemudian perangkat pengapian segala macam itu kan pasti umurnya juga sudah tua juga ya, atau sudah lama ya. Pastinya itu juga berpengaruh ke performa dari mesin juga. Tapi kalau urusan mesin, selama kita tidak ledor dalam hal oli dan radiator, itu insya Allah mesin itu aman. Apalagi Carry 10 ini salah satu keistimewaannya itu timing belt putus. Nah ini yang sering dihadapi nih teman-teman ya, kalau yang suka touring atau suka perjalanan jauh gitu ya, timing belt putus. Nah istimewanya di Carry 10 ini mesin tidak terpengaruh. Nah, jadi ketika Carry 10 ini mengalami timing belt putus, itu ya cuma mati, udah gitu aja, ganti timing belt langsung jadi. Jadi selama teman-teman bawa cadangan timing belt, tinggal ngundang montir gitu ya, itu dipasangkan timing beltnya lagi, itu bisa langsung jadi begitu teman-teman. Nah, makanya banyak yang memilih Carry 10 ini alasannya memang dari segi kendala teknis dari segi kendala timing belt itu ya teman-teman. Berbeda dengan saudaranya ya, yang Carry Futura atau SS atau S-Pass gitu ya, itu kalau timing belt putus itu bisa ambrol itu. Begitu ya teman-teman. Oke, durasinya udah terlalu panjang ini ya untuk video saya. Sebenarnya sih kalau suatu saat nanti kalau sudah bisa live streaming mungkin bisa enak ya kalau tema kayak gini dibahas sambil live gitu ya, supaya bisa saling interaksi lah antara saya sama teman-teman yang menyimak gitu ya. Jadi bisa sambil diskusi sekalian, tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti semoga video ini banyak yang nonton, banyak yang like, dan juga banyak yang kasih masukan begitu ya teman-teman. Itu saja ya kali ini. Saya juga hari ini agak bingung mau bikin konten apa, karena perangkat saya ini masih terbatas di HP, sama mikrofon ini juga baru nyampe tadi sore ya gitu. Jadi belum bisa memberikan konten-konten yang lebih banyak lagi, tapi insya Allah ini sudah ada mikrofon, jadi kemungkinan sih besok ini mau bikin konten bareng sama orang bengkel langsung. Jadi kita diskusi masalah Suzuki Carry, kemudian masalah-masalah yang sering dihadapi oleh pengguna Suzuki Carry, sekalian kita minta solusinya begitu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mohon maaf ya kalau masih banyak kesalahan. Sekali lagi, saya bukan teknisi ya teman-teman, jadi saya bukan orang yang menguasai mesin. Video ini saya buat ini hanya untuk diskusi saja, untuk rasan-rasan sesama pecinta Suzuki Carry 10 begitu ya teman-teman ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, baik kata-kata maupun tema ya. Begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Adib mohon undur diri. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.